Saya lanjut saja ke pendahuluan ya. Baik, ini pertama kali mendengar istilah elusidasi struktur kapan? Sebelumnya sudah pernah dengar belum? Apa itu istilah elusidasi struktur? Sudah pernah dengar belum? Belum pernah ya? Di mata kuliah sebelumnya belum ada yang menyinggung ya? Yang di Zoom ada yang pernah dengar elusidasi struktur sebelumnya? Belum, Pak. Baik, jadi di slide ini digambarkan ya, kenapa ada disiplin yang mempelajari elusidasi struktur dan tujuannya apa. Ya. Jadi di sini ada beberapa contoh, ya. Contoh senyawa-senyawa yang sangat lazim ya di farmasi ya, morfin, penisilin G, tetrodotoxin. Itu adalah senyawa-senyawa yang digunakan untuk senyawa obat dengan sumber yang berbeda-beda ya. Kalau morfin misalnya itu berasal dari isolasi tumbuhan misalnya, penisilin itu diperoleh dari kultur mikroorganisme misalnya. Di mana kalau Anda lihat ya, senyawa-senyawa tersebut itu sudah dikenal atau sudah berhasil dielusidasi jauh sebelum senyawa tersebut bisa dikenali strukturnya. Morfin misalnya itu senyawa yang sangat tua gitu ya, sudah dikenal sejak awal abad 19 misalnya, 1806. Bisa diisolasi dari tanaman itu 1806. Jadi dalam bidang alam misalnya, kita bisa mengisolasi suatu senyawa. Ya. Bagaimana cara mengisolasinya? Ya ada banyak metode ya, misalnya dengan fraksinasi, pemisahan kolom, dan seterusnya. Kita bisa mengambil, mengekstrak suatu fraksi atau suatu isolat. Ya. Kemudian kita bisa tentukan, oh itu senyawa yang sudah berupa senyawa tunggal. Misalnya di PLT sudah tidak ada lagi pemisahan senyawa tunggal. Sudah bisa kita isolasi. Tapi isolasi di sini tidak berarti kemudian kita tahu strukturnya. Itu dua hal yang berbeda. Kita tahu senyawanya, itu ada senyawanya. Tapi kita belum tahu. Itu seperti apa. Itu juga terjadi yang lain. Saya penicillin G ya. Dari kultur mikroorganisme ya, itu sudah dikenal sejak 1928 ketika apa namanya bahwa suatu mikroorganisme tertentu ternyata menghasilkan senyawa yang bisa menginhibisi ya atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Kemudian jadi sudah mulai dikenali ya, itu ada senyawa yang memiliki aktivitas anti atau antibiotika ya. Kemudian diisolasi 1941. Kemudian dielusidasi 1945. Ya, kenapa ada jarak ya seperti itu ya? Karena saya kira itu terpengaruh oleh tadi kebutuhan untuk melakukan elusidasi. Elusidasi struktur itu membutuhkan tadi seperti perkembangan di bidang instrumentasi, pengembangan di bidang MS, pengembangan di bidang IR dan seterusnya ya, seperti itu. Itu kan baru terjadi pada pertengahan abad ke-20 ya, sehingga kemudian baru kemudian elusidasi
itu bisa dilakukan pada pertengahan abad ke-20. Dan Anda lihat ya, betapa ini dari 3 contoh ini kompleksitas senyawanya ya, itu senyawa yang kompleks ya. Jadi menganalisis struktur itu kita gunakan untuk mengidentifikasi struktur ini ya suatu senyawa, utamanya untuk senyawa-senyawa yang kayak ini, kompleks seperti ini. Nah, kalau dari bahan alam kan umumnya juga banyak yang sangat kompleks. Ya. Dan Anda lihat juga perkembangan ya, perkembangan penemuan bahan-bahan baru kan juga luar biasa ya. Setiap hari, misalnya setiap tahun ada penambahan senyawa baru, baik dari hasil isolasi atau sintesis atau semi sintesis gitu. Dan tadi isolat itu belum tentu kita tahu strukturnya. Terus kenapa kita harus tahu strukturnya ya? Apa kira-kira? Kenapa kita harus tahu strukturnya, kok? Misalnya kita tahu, oh ternyata kita ada penisilin G yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme, bisa kita gunakan untuk antibiotika, kita bisa mengisolasi. Tapi kenapa kita harus tahu strukturnya? Ada yang punya pendapat nggak? Mbak siapa ini? Nah, Mbak siapa Mbak? Mbak Riza. Oh, Mbak Riza, gimana Mbak? Sifat-sifat apa di sini? Oke, mengetahui karakteristik dan sifat-sifatnya. Ini ada satu lagi, yang di tengah. Yang, ya, kamu. Oke. Oke, ya. Ya, mungkin dalam bidang farmasi kan kita tidak hanya mengenali secara karakteristik fisiknya ya, oh serbuknya warnanya putih, baunya ini, tapi juga lebih dalam lagi. Kita harus tahu kenapa banyak ya pentingannya. Misalnya penicillin G, kemudian kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata aktivitas mikroorganisme antimikroorganisme dari penicillin G itu karena terkait dengan cincin beta laktamnya misalnya. Sehingga dari struktur kita bisa tahu aktivitasnya, menghubungkan antara struktur dan aktivitas. Kemudian kalau kita ingin mengembangkan lagi dari penicillin G kemudian dikembangkan menjadi turunan penicillin yang lain, kita juga itu dilakukan berdasarkan pemahaman kita pada struktur ya. Mana yang harus diubah, kemudian mana yang harus dimodifikasi, dan itu berangkat dari struktur. Jadi saya kira dalam farmasi struktur sangat penting ya. Juga pemahaman kita pada aktivitas itu terkait dengan struktur dan pengembangannya itu juga sangat terkait dengan. Baik itu ya, dan Anda lihat di sini juga ada 2D structure dan 3D ya. Ini juga bentuk perkembangan ya. Jadi kalau 2D kita mengetahui strukturnya itu, tapi kita tidak mengetahui orientasi ruangnya ya. Kalau di sini kan 3D ya, ternyata ada cincin yang orientasinya ruangnya berbeda gitu ya. Dan mungkin itu sangat terkait dengan aktivitasnya gitu. Kalau yang di penicillin G mungkin lebih sifatnya planar ya, planar ini, datar seperti itu. Tapi kalau yang morfin ini kan
lebih terlebih ya, ada orientasi ruang terlebih. Baik, nah ini kemudian pengertian ya, bahwa elusidasi struktur adalah proses untuk menentukan struktur kimia dari suatu senyawa. Itu diperlukan untuk mengidentifikasi atau untuk mengkonfirmasi identitas struktur dari suatu senyawa kimia selama penelitian kimia atau pengembangan produk. Jadi untuk mengidentifikasi, kalau senyawa baru itu kan kita harus mengidentifikasi ya. Anda mempelajari, Anda menemukan spesies tanaman baru misalnya, Anda ingin isolasi senyawa yang dari tanaman tersebut, kemudian Anda ketemu suatu, Anda ingin mengetahui identitas dari senyawa tersebut ya. Atau Anda ingin mengkonfirmasi apakah senyawa, ada satu senyawa, itu senyawa apa yang ada di sana. Dalam suatu penelitian kimia misalnya, Anda melakukan sintesis ya. Sintesis yang dihasilkan itu sudah sesuai belum dengan yang dirancang ya. Oh ternyata sudah menghasilkan senyawa yang sudah dirancang. Anda harus konfirmasi bahwa senyawa yang dihasilkan, produk sintesis yang dihasilkan sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan yang Anda rancang ya. Di dalam mata kuliah kimia organik 2 ya, sebenarnya itu ada beberapa mata kuliah yang atau mata praktikum yang topiknya itu terkait dengan sintesis. Jadi untuk memberi contoh proses sintesis yang dilakukan di farmasi dengan obat-obat tertentu misalnya melibatkan proses sintesis. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita mensintesis suatu senyawa. Nah, apakah suatu produk itu sudah sesuai atau seperti apa produk yang dihasilkan melibatkan elusidasi. Nah, di sini ada beberapa teknik atau beberapa instrumen atau beberapa data yang dilibatkan ya, ada UV, IR, MS, dan NMR. Bisa juga ditambahkan elemental ya, misalnya apakah ada logam di sana dengan analisis elemental. Nah, ini kita berikan contoh satu-satu ya, bagaimana peran masing-masing putra. Bisa di sini UV ya, ini saya kira salah satu yang paling Anda sudah banyak bekerja dengan UV ya. Mungkin sebelumnya Anda menggunakan UV lebih untuk kepentingan kuantitatif ya, untuk menganalisis kadar. Sudah nyambung. Oh, jadi ini mungkin ya. Apa kira-kira? Kesenggol. Di restart mas. Bukan
LCD-nya. Nah, single berarti. Hati-hati ya. Baik, saya teruskan ya. Selama ini mungkin Anda menggunakan UV vis lebih untuk kepentingan kuantitatif ya. Kadarnya berapa gitu. Sebenarnya UV vis itu juga bisa kita gunakan untuk identifikasi gugus-gugus sangat dalam suatu senyawa secara umum. Jadi kita bisa menganalisisnya. Nah, ini contohnya misalnya ini ya, yang sebelah kanan nih. Ada 4 senyawa ya, 1, 2, 3. Karotin, kafein, asam salisilat, aston ya. Anda lihat masing-masing memiliki bentuk spektra yang berbeda. Ini juga sebenarnya sudah memberikan informasi sebenarnya. Misalnya ada peak yang muncul pada daerah UV ya, 270 misalnya. Ada peak yang muncul pada daerah visible 450 misalnya. Kemudian jadi ini sudah memberikan indikasi ya senyawa tersebut. Di sini disebut sebagai formasi gus fungsional dari senyawa tersebut. Nah, ini ada contoh ya yang saya kira sudah saya tampilkan sebelumnya di spektroskopi. Jadi senyawa benzen ya, cincin benzen. Sebetulnya cuma cincin seperti itu tanpa ada gugus sampingnya. Dia tidak memiliki kromofor, secara fisik tidak berwarna. Kemudian ada tambahan senyawa gugus nitro di sini ya, menjadi nitrobenzen. Kemudian nitro ini bisa bersifat sebagai kromofor ya. Nah, ada ikatan rangkap juga di sini ya. Sehingga disambung dengan benzennya akan menjadi kromofor. Dia mulai berwarna ya, kuning pucat. Kemudian ada tambahan hidroksi para hidroksi nitrobenzen ya. Susunannya para hidroksi nitrobenzen. Ini bersifat sebagai auxokrom, sehingga efek dari kromofornya menjadi lebih kuat, sehingga dia menjadi kuning tajam. Nah, dari gambaran ini memberikan gambaran bahwa spektra UV itu juga bisa menjadi sumber informasi untuk bentuk senyawanya. Walaupun secara umum saya kira ya, spektroskopi UV tidak terlalu detail ya, hanya ini senyawa yang memiliki kromofor ya. Kira-kira ada gugus fungsional yang bersifat kromoforik misalnya. Jadi spektroskopi UV itu juga memberikan data ya yang bisa kita gunakan elusidasi struktur. Dan untuk bentuk spektra dari UV itu sebenarnya juga identitas nyawa ya. Jadi kalau Anda meneliti kebenaran bahan misalnya dalam suatu produksi farmasi, kita juga bisa menggunakan UV sebenarnya, selain IR misalnya. Kita bandingkan saja bentuk spektranya. Kalau sama berarti itu mestinya sama, tetapi kalau beda tidak pasti nyawanya beda. Jadi demikian juga kalau Anda menggunakan detektor UV ya, kromatografi, biasanya kita lihat faktor retensinya, tapi sebenarnya bisa kita cek juga
bentuk spektranya harus sama. Jadi misalnya senyawa yang muncul pada menit sekian, waktu retensinya harus sama, tetapi juga harus bisa kita perkuat dengan bentuk spektranya. Waktu retensinya sama, bentuk spektranya harus sama. Jadi itu untuk mengidentifikasi identitas dari itu ya. Jadi untuk spektrum UV-vis itu kira-kira adalah seperti dia memberikan informasi terkait dengan. Terus ini ada kuliah enggak ya? Apa? Kuliah apa? Apa? Biofarmasika. Itu masih belajarnya daring apa hybrid nanti? Daring. Berarti nanti tetap di kelas tapi ya daring gitu ya. Baik, ini berarti harus ya, tinggal 15 menit. Ini yang kedua ya, spektroskopi IR ya. Anda lihat kalau IR seperti itu ya. Tapi tidak ke atas, tapi ke bawah. Ini bedanya dengan kromatograf, kalau kromatograf ke atas, ya ke bawah ya. Itu, tapi sebenarnya itu juga sama sebenarnya. Yang ke bawah itu menunjukkan intensitas ya. Jadi kalau semakin panjang ke bawah, berarti dia intensitasnya besar ya. Jadi kalau itu adalah transmitans ya, persen transmitans. Tapi kalau transmitansnya kecil, artinya serapannya besar ya, intensitas. Kemudian munculnya juga di tempat tertentu ya. Misalnya pada 3000 itu muncul ya. Pada 1800 ya. Atau 1600 itu muncul ya. Tajam. Itu memberikan informasi pada suatu senyawa. Dan bentuk spektra IR itu khas ya satu senyawa. Karena itu juga bisa kita gunakan untuk identifikasi kebenaran bahan. Anda menerima bahan baku misalnya raw material, Anda harus ngecek benar tidak bahan bakunya, Anda bisa lihat dari spektroskopi IR. Sama tidak bentuknya? Kalau sama berarti, nah ini adalah contoh ya, misalnya ada spektra semacam itu ya. Kemudian senyawanya apa ya? Ada 4 pilihan ya, misalnya. Apakah astofenon atau sikloheksanon atau 1,4-dioksan atau valerolactam. Jadi ini masih mudah ya. Satu spektra kita hanya perlu mencocokkan dengan 4 senyawa. Jadi hanya 4. Tapi kalau realnya ya ada 4 ya. Ada kemungkinan yang tidak terbatas itu. Tapi di sini untuk gambaran ya hanya 4 saja. Kira-kira kalau spektra itu senyawa yang mana? Apakah senyawa 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa nanti ya di IR nanti bisa kita pelajari bahwa ada peak yang khas ya untuk fungsional tertentu. Misalnya yang itu peak yang ini ya, tajam seperti itu adalah gugus karbonil ya, misalnya 1700 ya, 1650, 1700 karbonil ya. Jadi dari sekilas saja oh ini harusnya senyawa yang mempunyai gugus karbonil. Nah kalau dari 4 ini mana yang tidak ada karbonilnya? 1, 2, 3, 4 yang tidak ada karbonilnya yang mana? 3 ya? 3. Otomatis sudah exclude, oh kan nomor 3.
Kemudian kita lanjut lagi dari 3 pilihan itu 1, 2, 4 itu ada indikasi bensen atau tidak? Ternyata dari spektra tidak ada indikasi bensen ya, khusus yang menunjukkan ke bensen. Tetapi ada puncak yang mengindikasikan ikatan CH ya, sehingga dari 3 pilihan itu kita yakin bukan bensen tetapi ikatan cincin biasa. Karena dari yang 3000 itu lebih terkait dengan ikatan CH. Nah, kemudian dari 2 bit itu kita sudah bisa mengeksklud 2 ya. Yang satu tidak karena bukan bensen. Jadi hanya tinggal 2 dan 4. Kemudian kita tinggal lihat apakah ada indikasi untuk keton yang cincin misalnya. Dari sana kemudian kita bisa menentukan apakah 2. Jadi seperti itu kira-kira strateginya. Strateginya kita mencocok atau dari titik-titik yang ada kita bisa lakukan identifikasi strukturnya itu apa. Nah di sini hanya dibatasi 4, tetapi di realnya itu tidak terbatas. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kalau massa, nah massa ini sangat bermanfaat ya, karena itu elusidasi struktur itu salah satu informasi yang terpenting adalah massa. Karena massa itu dulu pernah itu seperti kita menimbang ya, bobotnya berapa, dan itu informasi yang penting ya. Suatu senyawa itu memiliki identitas itu massanya, kita bisa ketahui dari. Kemudian yang kedua, jadi di sana ada angka-angka itu ya, 15, 9, 94, 96, itu menunjukkan massa ya. Dan kalau massa molekulnya tentu yang paling kanan ya, saya 96 misalnya. Kemudian ada 94, 96, oh berarti itu ada BR ya. Ada BR sehingga polanya itu 2 bit yang jejer hampir sama ya, 94, 96. Kemudian 15, 79, 81 itu menunjukkan fragmentasinya. Jadi di sini kita contohkan senyawa yang sederhana ya, BrCH3. Kalau kita lihat spektranya itu, maka akan membentuk fragmentasi semacam itu. Yang 15 di depan itu adalah fragmen untuk CH3, kemudian yang 7981 itu untuk BR-nya. Kemudian yang 9496 itu untuk molekul. Jadi MS kita mengetahui yang pertama berat molekulnya, yang kedua adalah strukturnya, karena kita tahu fragmentasi. Karena itu di sini sangat pas ya, misalnya ada 15, oh bukan CH3, tapi mestinya ini CH3. Ada masa ini adalah mengandung dan kita gabung 9 plus 15 Nah, ini contohnya tentu contoh yang simple ya, senyawa yang sederhana. Tapi strategi dari spektrum massa adalah semacam itu.
Baik, nah ini kalau yang ini itu contoh yang kalau spek UVA spektra ke dalam dari akan menghasilkan spektra. Itu ada harus ingat ya. Kalau bicara spektra UV, itu juga harus lihat lingkungannya seperti apa. Kita tidak bisa membandingkan spektra UV dengan pelarut air baru metal. Itu belum tentu sama. Nah itu kalau Anda bekerja dengan ini, kan pelarutnya harus sama ya. Anda untuk sampelnya, pelarut untuk standarnya, itu harus sama. Kalau enggak nanti bisa beda spektranya. Jadi tapi misalnya kita akan menghasilkan tiga spektra di mana ada di sini di pH netral ya, di ionized water, kemudian pH asam, pH basah ternyata, atau pH netral ya, 0,9 ternyata berbeda spektranya. Nah ini contoh-contoh spektra nanti seperti itu ya, lebih detail ya, ada NH misalnya, OH, CO, CO, CC, dan masing-masing sama-sama CO itu bisa beda ya, antara CO untuk amida, CO untuk asam itu beda ya. Kemudian OH nanti juga akan terlihat, OH itu juga bisa menghasilkan spektra yang tajam seperti itu. Nah, di contoh ini misalnya dengan informasi ini kita bisa mengacu ke nikotin ya, karena ada NH-nya teridentifikasi, kemudian ada OH, ada ikatan C rangka dan seterusnya. Jadi, gitu. Kemudian dari MS nikotin ya. Jadi ini misalnya kita analisis nikotin ya, kemudian kita lihat dari berbagai informasi ya. Ini yang dari UV-nya, ini yang dari IR-nya, kemudian ini yang dari MS-nya ya, dari MS molecular weight itu 162 ya, dan ini teridentifikasi dan ada apa namanya fragmen ya, ada fragmen pada 42, pada 84, 133 dan seterusnya. Anda lihat yang 84 itu paling tinggi, paling intensif, artinya fragmennya yang paling banyak. Fragmen yang paling banyak terbentuk kita namakan base peak ya. Base peak itu peak yang paling banyak terbentuk. Baik, jadi ini gambarnya bagaimana menggabungkan dari ketiga informasi. Ini masih belum, nanti ada tambahan NMR ya, gabung lagi. Kalau NMR itu juga untuk mengetahui, misalnya ada bagaimana posisinya ya, misalnya ada rantai karbon ya, tapi karbon C yang pertama dengan C yang kedua, C yang ketiga, dengan NMR kita tahu lingkungannya itu seperti apa. Oh, yang C yang pertama itu mengikat 3H, yang C kedua mengikat 2H. Jadi itu kita tahu. Karena itu NMR juga informasi yang utama ya, selain MS. Nanti keempatnya digabung akan menghasilkan si itu. Nah ini ya, ini kunci untuk belajar elucidasi ya, kita harus banyak ada. Nanti mungkin ada mahasiswa nanti yang apa namanya topik skripsinya terkait dengan
interpretasi IR misalnya ya. Saya kira ini nanti akan bagaimana cara menginterpretasi ya, kita sebanyak berlatih ya. Jadi misalnya dalam skripsi tersebut nanti Anda harus melakukan identifikasi ya dengan IR. Spektranya, oh ini ternyata sudah terbentuk, misalnya oh ini sudah berubah ke dari senyawa awal ke senyawa yang apa namanya, yang sudah kita reaksikan dengan senyawa lain, produknya sudah terbentuk. Baik itu ya, sudah lewat 2 menit. Saya ingatkan untuk presensi ya, ini yang di Zoom ya, presensi jangan lupa sudah saya buka di Spada ya, di OCW ya. Baik, untuk sebentar, ini saya lupa kemarin ada salah satu yang bisa mengambilkan foto enggak? Dari belakang Mas, untuk dokumentasi. Ini yang di Zoom tolong ya, salah satu untuk membuat dokumentasi ya. Ini screen ya.